bagus mana sih antara SMPS dengan trafo dalam kita membuat power amplifier? Nah, sebelum kita menyimpulkan bagus mana, kita pahami dulu SMPS dan juga trafo. Jadi kita ngebahas ke trafo dulu, bahwa trafo ini adalah intinya fungsinya itu untuk menghasilkan suplai daya ataupun tegangan menuju power amplifier yang awalnya dari AC 220 listrik PLN menjadi volt yang kita kehendaki seperti 56, 55, 100 lebih, 110, 105 dan bla bla bla. Itu fungsinya trafo. Yang mana fungsinya trafo ini menjembatani antara PLN dengan tegangan yang kita kehendaki dan tidak nyetrum. Dan di sini sistemnya menggunakan sistem medan magnet. Kenapa? Karena di dalam ini ada dua lilitan. Lilitan primer yaitu dari AC 220 digulung-gulung sambung ke PLN, nanti menimbulkan medan magnet. Nah, dan nanti outputnya ini ada gulungan lagi. Semakin banyak gulungannya maka akan semakin besar tegangan yang didapat, dan hasilnya dari trafo ini nanti keluarnya akan menjadi tidak nyetrum lagi. Kenapa? Karena menggunakan sistem medan magnet ataupun trafo, dan itu sama sekali tidak ada hubungan kabel antara jalur 220 sama sekundernya, seperti itu. Dan itu trafo, dan itu menggunakan inti besi ataupun keren orang nyebutnya, dan ini sangat-sangat berat. Dan ini bisa dibikin sebuah power amplifier. Nah, lalu kemudian kita beralih SMPS yang sangat-sangat ringan. Jadi SMPS ini fungsinya sama. Dia mengubah tegangan AC menjadi tegangan AC 220 menjadi tegangan yang bisa menyuplai untuk power supply kita. Dan sistemnya beda. Dia menggunakan power supply switching, ataupun intinya dia menggunakan regulator khusus yang dijembatani atau dikelola menggunakan sebuah IC PWM untuk bisa mengontrol tegangan gate dari transistor FET-nya di bagian primernya. Jadi ada FET, ada switching IC kontrolnya, dan nanti menghasilkan tegangan yang kita inginkan. Dan ini sangat-sangat ringan. Jadi fungsinya sama untuk di power amplifier. Jadi sekarang kita memilih mana, apakah switching, apakah trafo. Jadi untuk pemilihan ini, mari kita bedah keunggulan dan kekurangannya. Sekarang untuk trafo kotak dulu. Dia berat, sangat berat jika kalian mau membuat power yang besar, dan nanti kadang noise-nya timbul kalau kita tidak bisa memfilternya menggunakan elko yang bagus dan bla bla bla, karena tegangannya juga masih AC kotor, dan ini berat. Dan ini sudah terbukti berpuluh-puluh tahun menemani para perakit-perakit membuat power amplifier. Kemenangannya atau kelemahannya si trafo ini, dia banyak energi yang terbuang menjadi panas. Makanya trafo kotak ini biasanya hangat, atau bahkan kalau bebannya terlalu besar di power amplifiernya dia akan panas, seperti itu. Nah, dan kemenangannya dia untuk trafo jenis gini, dia tahan di tegangan rendah, listrik tidak stabil, itu trafo masih aman-aman saja. Walaupun mungkin kelemahannya dayanya juga drop, atau primernya ini tegangannya berubah, tapi dia masih aman-aman saja selagi tembaganya ini bagus dan pembuatan trafonya ini juga oke, ataupun lilitannya mumpuni. Nah, sekarang kita lanjut ke SMPS. Bentuknya kecil, ringan, tegangannya sama, bisa menghasilkan tegangan yang kita inginkan. Cuman kelemahannya trafo switching seperti ini atau SMPS seperti ini, dia tidak tahan tegangan yang tidak stabil.
Jadi dia harus stabil di tegangan 220. Jadi intinya untuk switching dia ringan, tegangannya sama yang kita inginkan, cuman dia tidak stabil di tegangan, alias harus suplai dari PLN-nya ini mumpuni. Dan ini sudah banyak dipakai di perangkat elektronik zaman sekarang rata-rata, karena mau televisi, mau bla bla bla, banyak macam itu elektronik sudah menggunakan power switching karena dia ringan, efisien, dan mudah dibuat. Tapi kenyataannya dia tidak tahan untuk tegangan besar. Nah, kesimpulan dari video ini, apakah kalian memilih trafo atau SMS, ya tergantung dari kesimpulan kalian. Jika setrum kalian ini oke, genset kalian mumpuni, dan kemungkinan tidak akan drop, dan mau angkat-angkat berat, powernya nanti berat, ya bisa gunakan trafo konvensional seperti ini. Tapi jika kalian tuh kelas milenial zaman sekarang yang harus praktis, ringan bawanya, dengan syarat gensetnya ini sakti mumpuni, tidak akan drop daya, ya bisa gunakan SMPS seperti itu. Jadi untuk kesimpulannya, bagus mana antara trafo dan juga SMS? Kedua-duanya bagus karena dapat dibikin amplifier. Ya pilihannya dia ada di kalian tadi, mau yang berat apa yang mau ringan, mau yang stabil listrik apa yang mau yang ugal-ugalan listrik, seperti itu. Jadi mudah-mudahan pembahasan ini bisa dimengerti dan dipahami pemilihan tentang trafo sebuah power amplifier. Terima kasih sudah menonton. Sampai jumpa video-video kami selanjutnya. Terima kasih.